Oke, selamat siang teman-teman. Ya, cuacanya panas hari ini. Ya, mataharinya wow, terang sekali. Oke, di sini mungkin saya review satu-satu. Ada banyak jenisnya ini ya untuk SCMG. Ya, banyak jenisnya, nanti akan saya review terkait dengan unitnya. Yang pertama mungkin saya review ini, kita sama-sama saya tunjukkan tipe unitnya ini ya, XCMG XE 490 DK ya, bisa dilihat ya ini teman-teman fisiknya. Oke, jadi saya berdiri ya, lumayan bucketnya setinggi saya ini ya, ini setinggi saya bucketnya kalau berdiri ya, nampak ya. Jadi saya tunjukkan satu-satu ya. Yang ini adalah komponen bucket teman-teman ya. Yang ini yang saya tunjuk bucket. Kemudian ini biasa orang bilang cutter ya. Ya, ini sisi pinggirnya adalah cutter ya, atau pelindung sisi bucket atau pemotongnya ya. Dia terdapat pin juga di sini, ada pin-pin bisa diganti-ganti. Kemudian yang bawah ini biasa orang bilang kuku, yang ini ya teman-teman, ini namanya tip ya, ini tip bucket ini tip. Kemudian di dalam tip itu ada bagiannya lagi, ini yang ini adapter ini ya. Adapter bisa diganti-ganti, biasa kalau longgar ini sudah terlalu oplak, ini adapternya diganti. Kemudian ada terdapat pin di sini ya, nembus sampai ke sebelah. Untuk informasi volume bucket saya belum pasti ini berapa ya, karena unit belum saya dapatkan spesifikasi sebenarnya. Kemudian di sini ada pin bucket ya, ini pin bucket. Kemudian ada 2 biji pin bucket yang menempel sama armnya ya, ini arm namanya, arm. Kemudian di situ ada namanya link, biasa biar mudah terlihat ya. Ya, itu link, ini link H namanya, karena bentuknya seperti huruf H ya, bisa dilihat link H. Kemudian di situ ada link I, yang 1 biji ini mengarah ke bom sana, itu link I. Ya, pelumasannya aja dia, paling kalau dilakukan pengecekan pelumasan sama kebocoran hidrolik, ini root bucket namanya ya, root bucket. Ya, biar saya sedikit jelaskan komponennya. Jadi mulai dari bucket, kemudian root bucket yang itu, ini arm ya, ini bomnya ya, ini bom arm. Di atas itu root arm, kemudian yang ini root silinder bomnya. Yang di bawah itu komponen undercarriage, kemudian itu gabin, dan itu body ya, bagian mesin nanti di situ. Oke, kira-kira demikian ya penampakannya. Oke, kita lihat untuk bagian tengah dulu ya. Undercarriage ini ada tanda panah, berarti ini arah depan ya, arah depan, sama kiri kanan arah depan. Yang di situ ada circle ya, meja putarnya, jadi untuk swing meja putar. Kita lihat di sebelahnya, kalau sepintas rangkanya sih mirip, frame-nya mirip Komatsu ya. Kemudian body ya, mungkin warna yang sedikit berubah, dan mereknya pasti berubah ya. Ini hose yang mengarah ke atas ini ke boom ya, silinder boom ini ya, 2 biji silinder boom ini boomnya. Oke, ini papan su ya, papan su. Kemudian tracknya ada ya, track linknya ini ya, ekskavator pada umumnya atau undercarriage pada umumnya rata-rata seperti begini. Kemudian di sini yang besar ini idler. Oke, ini tangga untuk naik turunnya ya, naik turunnya. Ini di sini ada top roller ya, desainnya mungkin sudah berubah ini,
sudah agak bagus, kemudian lebih kokoh lagi kelihatan, lebih kokoh ya. Kemudian di sini ada safety tracknya ini biar tidak mudah lepas tracknya. Kemudian yang ini yang di ujung jari saya ini roller ya, roller bagian bawah ya, yang itu. Nah ini di ujung jari saya itu roller ya. Oke, kemudian di lubang di dalam ini, ayo ya, di sini kalau lihat teman-teman ya, ada nipple greasing. Saya perjelas ya, nipple grease jadi untuk fungsinya untuk mengajas, mengencangkan trek ini. Oke, kemudian sisi depan, sisi belakang ini ada final drive ya, final drive. Kemudian ini ada segmen atau sprocket ya, yang berhubungan langsung sama trek ini. Oke, kemudian kita lihat sisi sebelah kanannya dulu ya, sisi sebelah kanan eksanya. Ada apa aja di dalam ini? Oke, di sini ada pompa hidrolik, kemudian ada filter ya. Sini ada filter, ini water separator atau penyaring udara, bahan bakar dengan air ya. Oke, di situ ada filter lagi di atas filter hidrolik yang itu. Oke, di sini ini sepertinya akumulator ya teman-teman, akumulator bisa dilihat ya, yang ini yang bulat, ini pompa hidroliknya lumayan besar ya, sekelas 400 ini ya. Oke, dari undercarriage ya bagian bawah, kemudian samping kanan. Oh iya, bisa dilihat teman-teman untuk pengecekan oli hidrolik ya, di ujung jari saya itu pengecekan oli hidrolik. Bisa dilihat warna oli hidroliknya itu yang ini ya, pastikan dia itu cukup ya, di atas dari tanda merah yang kecil itu bisa dilihat. Oke, untuk sebelah kanan oke. Kemudian ini dari sisi belakang XCMG 400 ya, ini satu level dengan 400 ya teman-teman, selevel dengan 400. Oke, ini sisi belakangnya, sisi belakang. Nah, jadi di dalam ini ada namanya motor travel ya, semua ekskavator pasti menggunakan ini ya, motor travel yang digerakkan oleh hidrolik ya. Jadi oli dari atas disalurkan ke sini sehingga motor itu bisa berputar, bergerak, memutar sprocket tadi ya, final drive, sampai ekskavatornya bisa berjalan. Oke, komponen P2H-nya itu mungkin kebocoran sama baut meja putar itu ya, circle. Yang sisi belakang ini namanya ya, yang ini, yang tulisan XCMG besar ini counterweight sebagai pemberat ya, pembanding berat sama beban kerjanya nanti di depan. Oke, sisi sebelah kirinya kita lihat ya. Saya tutup dulu ya biar kelihatan lebih paham teman-teman nantinya. Wah, saya sendiri aja nih jadi sedikit kesulitan. Yang penting teman-teman bisa belajar sama-sama. Oke, tidak usah saya tutup rapat. Ya, ini sisi sebelah kirinya ya. Nah, sisi sebelah pintu ya, sebelah kirinya. Oke, kita buka. Seperti apa? Di depan ini ada, ya bisa dilihat itu. Ini switch baterai ya, on off-nya. Bisa dilihat on off, kemudian itu ada sirkuit, ada box fuse. Nah, di sini ada baterai ya, komponen baterai bisa dilihat. Oke, di sini ada air cleaner untuk penyaring udara ya. Sudah sepertinya kalau rekomendasinya itu Donaldson untuk yang digunakan. Di sana ada sepertinya wiper ya, wiper untuk
air pembersih kaca ya. Oke, di sini kayaknya sepertinya ada counter palap di sini juga ya. Di bagian dalam itu ada counter palap juga. Oke, kita lanjut. Di sebelahnya di sini, oh banyak sekali di sini ya, lumayan juga. Ada radiator ya, saluran radiator pendingin. Sini ada untuk AC ya, ini filter AC ini ya, air conditioner untuk pendingin ruangannya. Kemudian ada juga dilengkapi apa pendingin hidrolik ya, sepertinya ya, ada di sebelah ini ya. Lumayan untuk komponennya. Kemudian radiator itu yang besar paling belakang ya, ada pendingin udara juga, udara untuk yang supply ke engine. After coolernya ada di sini ya. Oke, ini untuk sisi sebelah kanannya seperti ini. Yang merah itu tadi untuk switch baterai ya, saat mau menghidupkan engine dia posisinya di on, bisa dilihat teman-teman ya. Jadi ada tulisan on dan off di sini. Jadi posisinya sekarang ini posisi on, artinya arus baterai ini sudah dialirkan ke sini dan diteruskan ke bagian sirkuit, masuk ke dalam kabin untuk kontrol. Kemudian untuk sebelah kanan ini ya sama aja undercarriage ya, kiri dan kanan ya teman-teman, kiri dengan kanan untuk ini sama aja. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini untuk pembelajaran teman-teman aja ya, hanya perkenalan saya lihatkan ini untuk P2H nya. Oke, kita coba tipenya ini ya, XE490DK. Oke, nanti kita lihat di ruang kabin sedikit nanti. Oke, ini beginilah tempatnya. Jadi ini tempat kita naik ya, pastikan naik dengan berpijak ini, jangan meloncat ya, jangan meloncat dari sini, tapi naik kaki berpijak di sini, kemudian berpegangan pada handrailnya ini ya, pegang. Ada prosedurnya namanya 3 titik tumpu. Kalau sepintas sih mirip Komatsu ya, ya Exa pada umumnya sama ya, beda-beda tipis aja ya. Coba kita lihat sisi bagian atasnya, bagian seperti apa. Oke, ada handrailnya. Kemudian di sini isi di dalam ini kayaknya tidak ada ya, hanya tempat aksesoris saja, barang-barang yang kita mau tempatkan biasa. Kalau pekerja yang di hutan itu perlu perbekalan perbengkelan sedikit, seperti pompa grease dan lain sebagainya ada di sini. Ini root cylinder boom ya, ya itu dia. Kemudian itu armnya, bucket. Kemudian ini pengisian fuel ya, yang ini tempat pengisian fuel. Kemudian ini hidrolik yang 2 biji, ada terdapat filter nanti di dalam, dan itu breedernya ya, atau tempat penguapannya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, di sini ada free cleaner, saringan terluar dari susunan air cleaner ya. Ya, filter paling terluar ini. Lumayan besar ya. Ada filter juga dia di dalam ini. Nanti. Oke, kemudian kita lihat teman-teman, di sini ada swivel ya, untuk mengalirkan apa? Hidrolik, oli hidrolik ke bagian penggerak undercarriage, itu namanya swivel. Kemudian di sini ada motor swing, ya terdapat 1 biji motor swing di sini, tapi lumayan besar ya. Ya, Selepra 400 ini motor swing. Dan pengecekan dipstick olinya itu, maaf ya teman-teman. Seperti ini pengecekan dipstick olinya. Jadi tinggal dicabut aja, ya akan keluar, akan di sini dipstick olinya. Oke, kemudian yang ini ini pengecekan dipstick olinya. Ini tadi pengisiannya ya teman-teman, pengisian. Kemudian ini dipstick olinya ya.
Ini dipstick oli untuk pengecekan oli motor swing. Ya, ada tanda di situ, bisa dilihat teman-teman yang bergaris-garis, bisa kelihatan ya itu. Ya pastinya cukup semua di situ. Lanjut, kemudian ini ada counterpalep. Ya, yang ini counterpalep untuk kontrol hidrolik ya. Panas sekali matahari. Unitnya ini kayaknya banyak kayu-kayunya karena baru sampai di sini, mungkin saat mobilisasi itu ya kena pohon karena cuma cukup besar dimensinya ya. Oke, yang itu air wiper ya. Oke, kita lanjut. Seperti apa dia? Nah, ini yang kayaknya membedakan dengan unit lain ini. Dia ada sistem penguncinya ya. Kita buka dulu. Seperti apa mesin bagian dalamnya. Ya, jadi kita buka dulu baru bisa dia dibuka ya. Satu lagi. Oke. Lumayan berat ya. Oke, ini mesinnya. Ini rupanya ya, silakan dilihat teman-teman. Mesinnya ini menggunakan Cummins. Bisa dilihat ya, Cummins. Cenderung bentuknya seperti begini, datar. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini mesinnya tadi menggunakan Cummins ya teman-teman ya. Cummins, jadi di sini untuk penggerak fan atau kipas pendingin radiator itu sudah menggunakan hidrolik ya. Itu dia, kita bisa lihat. Kemudian ada masih menggunakan pambel. Ini alternator atau dinamo isi. Ini turbo ya. Ya, turbo. Kemudian didinginkan udaranya masuk ke sini ya. Aftercooler ini mengarah ke aftercooler, jadi dia tidak langsung ke ruang bakar, tapi ke aftercooler, didinginkan dulu melewati pipa ini, keluarnya ke sana, kemudian masuk ke ruang bakar ya. Oke, kemudian itu muffler atau knalpot ya, saluran gas buang. Turbonya tadi ini ya teman-teman. Oke, ini mufflernya. Kita ke sisi belakangnya ya. Kalau di sisi belakang ini ya, ini tadi dari turbo tadi ya, didinginkan kemudian dimasukkan ke ruang bakar. Oke, di sini kita lihat ada kompresor AC ya, masih digerakkan pambel. Kemudian ini pengecekan oli engine ya. Mesinnya itu menggunakan ini ya, bisa dilihat ya, Cummins ya, Cummins. Oke, kemudian injection pump ya, ada injection pump, itu sepertinya pompa hidrolik juga ya. Jadi ada tempat pengambilan tenaga untuk putar pompa hidrolik untuk penggerak aksesoris lainnya ini. Jadi ada pompa kedua selain di belakang engine tadi yang saya lihatkan di sini juga ada ya. Kemudian tipe engine-nya berapa ya? 290 kilowatt ya. Bisa kita lihat di sini 290 kilowatt di RPM 2000 ya. Ya, ini RPM-nya 2000, itu dia powernya di 280 lah. Iya ya. Oh, maksimal powernya 299 di maksi kilowatt, di RPM itu 1800 ya. Maaf, saya keliru tadi ya. Oke, berapa silinder ini? Ya, nanti teman-teman bisa dicari informasi sendiri ya. Tapi ya, saya review untuk unitnya ya. Jadi cenderung begini biasanya 6 silinder ya. Tetap 6 silinder, cuman sisinya beda. Oke, itu review singkat. Kemudian kita ke bagian kabin lagi ya. Saya belum ke bagian kabin. Seperti apa teman-teman? Ya, untuk sisi bagian atasnya boom seperti begini ya, sama pada Exa pada umumnya. Oke, kita ke bagian kabin teman-teman.
saya akan reviewkan ya, kalau turun menghadap tangga dan berpijak ya, berpegangan. Oke, kita lanjut ke bagian kabin. Oke, bagian kabin seperti ini. Jadi ini adalah lock, ini lock ya, lock untuk hidrolik ya, pengunci hidrolik semua hidrolik. Oke, jelaskan satu-satu ini biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, nampak ini kunci kontak, kemudian ini RPM atau penaikan gas ya. Ini hanya kontrol lampu, ini air wiper, dan ini kacanya penggeraknya, ini air menggerakkan wiper. Oke, dalam kabin ya seperti Komatsu ya pada umumnya. Oh, terdapat atap pada langit-langitnya juga ya. Jadi ini bisa dibuka ya, langit-langitnya bisa dibuka. Kayak di sebelah ini ada kontrol AC ya, kontrol AC sama radio ini. Oke, di sisi belakang ada smoke ya, pembakar rokok dengan arus 24 volt. Oke teman-teman, mungkin seperti ini ya, ada speaker di belakang. Oke, ini motor travel, penggerak travelnya, travel pedal ya. Jadi kalau mau maju tinggal diinjak ke depan ya, mundur tinggal diinjak ke belakang atau ditarik ke belakang ya. Oke, belok kiri ya, tinggal dimajukan yang kanan. Jadi dia akan berbelok ke kiri, belok kanan, majukan yang ke kiri, dia akan belok ke kanan. Oke, di atas ini ya, handle sebelah kiri ini ada klakson. Kemudian kita naikkan, bom akan naik ya, kita turunkan, bom akan turun. Coba kita, wah, kotor guys. Oke, seperti begini tampilannya ya. Ini F1, F2, F3, F4, ini tanda kembali, ada tandanya ini untuk kembali ke mode kalau kita ini. Kemudian di sini ada auto, ini kecepatannya, kecepatan travel, ini mode kerjanya. Kemudian ini water temperatur ya, bisa dilihat suhu temperatur. Kemudian ini jumlah fuel yang ada di dalam. Kita tes start dulu. Bismillah ya. Oke, bisa dilihat. Oke teman-teman, jadi kalau mau mengoperasikan ya, ini dirilis dulu ya. Maaf, ini handle sebelah kiri ya, biar tahu nanti. Ini untuk menaikkan aja ya. Ya, saya tarik naik, ini dia akan naik. Kemudian saya tekan turun, ini dia akan turun ya, bom turun ya. Oke, jadi saya tarik naik, dia akan bergerak naik saja ya, paham teman-teman ya. Kemudian yang sebelah kiri, kalau saya dorong ke depan ya, ini yang sebelah kanan ya, maaf, sebelah kiri. Kalau saya dorong ke depan, itu akan maju, bergerak maju dia. Kalau saya tarik ke belakang, dia akan merapat ke kita. Saya dorong lagi, rapat begitu ya. Oke ya. Kemudian kalau yang sebelah kiri saya gerakan ke dalam, gimana Pak? Ya, seperti begini saya gerakan ke dalam. Nah, saya gerakan keluar. Nah, jadi kalau saya gerakan ke arah saya, ya arah ke kanan, dia akan swing ke kanan. Ya, kalau saya arahkan ke kiri, dia akan mutar ke kiri. Ini namanya handle swing ya, untuk swing. Kemudian kalau yang sebelah kanan lagi, yang tadi Bapak Bor, yang untuk naik sama turunnya, itu saya tutup ke dalam, tarik ke dalam begini ya, itu bucket akan menutup ya. Nah, kalau saya dorong keluar lagi ya, dorong keluar, nah, dia akan membuka ya. Oke, kira-kira teman-teman pemula mungkin bisa tahu ini, bisa paling tidak mendapat ilmu pengenalan sedikit ya.
dan ini untuk menaikkan gasnya ya. Nah. Ya, saat operasi sebaiknya dia di maksimal ya, biar tenaganya maksimal kita pekerjakan. Kalau ini hanya kontrol layar ya. Ini level fuel, teman-teman bisa lihat ya. Silau kan? Sedikit silau, maaf ya. Oke, jadi ini travel pedal untuk maju, kemudian ini terdapat swing masuk ke dalam ya, ke dalam membuka, menutup, keluar. Ini bucket untuk nutup, sana untuk bucket membuka. Kemudian ini untuk menaik turunkan bom ya, menaik turunkan. Kemudian di sebelah kiri ya, ini untuk arm ya, dilihat ya, saya dorong ke depan untuk arm, menggerakkan arm yang menjauh dan mendekat kita ya. Kita tarik semakin mendekat, kita dorong semakin menjauh bucketnya ya. Kemudian kalau dorong keluar ya akan swing ke kiri, tarik ke dalam swing ke kanan, dan ini lock hidrolik. Oke teman-teman, mungkin saya sudah kepanasan, keringatan, tidak apa-apa, yang penting teman-teman bisa sama-sama berbagi ilmu ya. Nah, ini nampak counterpilot dari dalam kabin ya. Tidak apa-apa teman-teman ya, pastikan ini lampunya dihidupkan nanti kalau mau bekerja ya. Ini wiper untuk pembersih kaca. Oke, di sini AC tinggal di on aja ya. Ya sudah pasti hidup dan tinggal mematikan di sini. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf bila ada kata yang salah atau tidak begitu jelas karena saya belum punya kameramen sendiri. Ya, saya belum punya kameramen sendiri. Jadi ya belum bisa membayar kameramen, jadi belum bisa lebih jelas lagi ya, biar lebih enak teman-teman nonton. Jadi di sini ya ada keterangan-keterangan ini handle kiri dan ini handle kanan. Ya ini untuk travel, jadi bisa dilihat ya, ada klakson di atasnya, swing kiri, swing kanan, kemudian bom up, bom down ya, arm ya, arm menjauh dengan mendekat. Kemudian di sini sebelah kanan bom up, bom down, kemudian bucket ya, bucket in out ini ya, kita tarik ke dalam in, ke dorong keluar out ya, buka. Oke, sudah ada keterangan semuanya, ada peringatan-peringatan menggunakan seat belt, titik jepit, antisipasi ya orang-orang, jadi control operator mengunci ini ya, mengunci sebelum ditinggalkan alatnya, kemudian antisipasi pada tegangan tinggi. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Saya ulangi lagi, mohon maaf bila ada kata yang salah, bila ada yang tidak jelas atau video saya kurang jelas ya mohon maaf. Nanti silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa dibantu like, komen ya, subscribe-nya untuk membangun channel. Tentunya saya akan upload lagi video-video lainnya. Oke, dilanjut nanti video yang untuk yang kecil, untuk Exa 200 nya yang tipe sekelas 200, tipenya itu 215 ya. Nanti saya review lagi sama dengan 400 nya ini, 490 nya. Oke, terima kasih, selamat belajar, terus belajar, semoga bermanfaat ilmu yang saya share ini, pengetahuan yang saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.